Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang APA Style atau American Psychological Association. Jadi APA Style ini adalah format untuk penulisan daftar pustaka. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah research atau penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, di mana masalah penelitian sendiri muncul karena adanya latar belakang masalah. Penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang, dan terukur. Penelitian juga harus memiliki orisinalitas dan kebaruan, serta menghasilkan kontribusi yang orisinil pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori, dan aplikasi. Apa sih latar belakang masalah penelitian? Latar belakang masalah penelitian itu memiliki peran, yaitu yang pertama mengungkapkan alasan, terutama perlunya dan pentingnya dilakukannya penelitian dalam bidang yang bersangkutan, baik ditinjau dari sudut teoritis maupun praktis. Latar belakang masalah penelitian itu menjelaskan secara jelas penyebab timbulnya masalah yang memerlukan pemecahan masalah dengan didukung hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan masalah atau pembahasan masalah. Kemudian, latar belakang masalah penelitian itu juga memberi penjelasan kepada pembaca tentang bagaimana kondisi objek penelitian yang sedang diteliti disertai situasi atau keadaan dari masalah yang sedang diteliti. Secara umum, pentingnya penelitian itu dapat disebabkan karena adanya beberapa hal. Yang pertama adalah fenomena tertentu yang menunjukkan adanya gap antara fenomena yang sedang terjadi dengan yang diharapkan dalam bisnis, masyarakat, industri, atau negara yang menarik perhatian peneliti. Kemudian yang kedua, gap hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tertentu dengan peneliti lainnya. Dan juga gap teori yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan teori antara ahli tertentu dengan ahli lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa kriteria umum yang harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti dalam menentukan dan merumuskan masalah penelitian adalah yang pertama, masalah yang akan diteliti harus memiliki teoritis maupun implikasi praktik. Kemudian yang kedua, masalah yang diteliti itu menarik bagi peneliti dan sesuai juga dengan bidang ilmu yang dikuasai oleh peneliti. Pembatasan masalah penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, itu diperlukan ketegasan untuk menyatakan batasan masalah secara eksplisit, terutama bila masalah yang diteliti itu terlalu luas. Sementara peneliti hanya memfokuskan perhatiannya pada sebagian aspek dari masalah tersebut. Pembatasan penelitian itu menampilkan variabel-variabel, kemudian faktor-faktor, dan juga menentukan batasan yang jelas tentang tempat dan waktu diadakannya penelitian. Tujuan adanya pembatasan masalah pada sebuah penelitian itu agar masalah penelitian itu lebih fokus, kemudian mudah dirumuskan dan tidak melebar kemana-mana, dan juga tidak membingungkan untuk para pembaca. Kemudian, agar pembahasan juga bisa
lebih terinci dan memungkinkan pengambilan keputusan yang definitif. Biasanya untuk pembatasan masalah ini bisa kita jelaskan pada bab ruang lingkup di sebuah artikel ilmiah. Selanjutnya adalah penulisan sumber kutipan. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Berdasarkan cara mengutip, kutipan itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kutipan tidak langsung, dan yang kedua adalah kutipan langsung. Kutipan tidak langsung adalah penulis mengambil ide orang lain atau kutipan orang lain, kemudian merangkainya dengan menggunakan kalimat sendiri. Itu kalau kutipan tidak langsung. Nah, jika kutipan langsung itu menulis ulang ide orang lain atau tulisan orang lain sesuai dengan tulisan atau kalimat aslinya. Nah, ada dua jenis kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung pendek, dan yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek itu panjang kalimatnya yang dikutip itu tidak lebih dari 40 kata. Jadi di sini yang kita bahas stylenya adalah APA ya, karena style atau format atau metode penulisan daftar pustaka itu selain APA style masih ada juga metode atau format yang lain. Nah, yang kita bahas di sini adalah APA style. Kemudian ini cara menuliskannya. Kalau kutipan langsung pendek, cara menuliskannya kutipan langsung pendek itu dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis. Kemudian tambahkan tanda petik pada kutipan, sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat kita dengan kalimat kutipannya. Sumber kutipan itu ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipannya. Nah, contohnya seperti apa sih kutipan langsung pendek? Nah, ini contoh penulisan menggunakan kutipan langsung pendek. Jadi, diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kemudian di sini dibuat sumber kutipannya. Sesuaikan dengan format penulisan daftar pustakanya atau format penulisan kutipannya, yaitu di sini yang kita bahas adalah APA style. Kemudian yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang itu panjang kalimat yang dikutip itu lebih dari 40 kata. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik. Kemudian ukuran font dan spasinya disesuaikan dengan format atau template karya tulis yang akan kita buat. Tetapi ditulisnya menjorok atau masuk agak menjorok ke dalam sepanjang 1 cm, kemudian dari batas margin kiri tulisannya. Oleh karena kalimat yang dikutip panjang, maka kalimat kutipannya dipisahkan dari kalimat yang akan kita buat sendiri. Nah, contohnya seperti apa untuk kutipan langsung panjang? Seperti ini contohnya, ya. Jadi di sini dibuat kalimatnya atau kutipannya lebih menjorok ke dalam. Seperti ini. Ini untuk kalimat kutipannya, kemudian ini untuk kalimat kita sendiri. Saya akan kasih contoh bagaimana untuk penulisan kutipan menggunakan style APA. Ini adalah artikel ilmiah saya. Di sini ada kutipan. Kebetulan di artikel ini saya menggunakan kutipannya menggunakan style IEEE. Nah, kalau misalkan kita mau merubah stylenya, kita tinggal sesuaikan saja. Di sini sudah ada pilihan-pilihan style yang akan kita gunakan untuk penulisan kutipan dan juga daftar pustaka. Nah, kalau kita mau buat
format atau stylenya APA, di sini kita tinggal pilih yang American Psychological Association ini APA style. Kita tinggal ganti. Nah, nanti di sini akan berubah style atau sumber kutipannya sesuai dengan style yang kita pilih, yaitu APA. Kalau kita mau ganti lagi, misalkan jadi IEEE, tinggal kita pilih saja stylenya, kemudian nanti dia akan menyesuaikan. Nah, cara memilih stylenya, kita bisa masuk ke dalam tab reference. Seperti itu kurang lebih cara penulisan kutipan pada Microsoft Word ketika kita ingin membuat sebuah kutipan. Selanjutnya adalah tujuan penulisan kutipan. Tujuan yang pertama adalah agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Kemudian yang kedua, menghargai penulis sebelumnya jika kita mengambil kutipan dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah membantu para pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Sekian penjelasan saya tentang APA style atau format penulisan kutipan atau daftar pustaka. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.